Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Kang Ebot. Kang atau Pak ya? Kang. Kang Iwan, Pak Iwan. Kang aja. Kalau Bapak mah Kang aja. Morakene. Kang Iwan. Iya. Saya perkenalkan dulu. Iya. Sobat Kongres, saat ini tamu saya namanya Kang Iwan. Beliau menjadi diaspora alias menjadi tenaga kerja ahli Indonesia di luar negeri. Kalau tenaga biasa kan namanya WNI. Kalau tenaga ahli namanya diaspora. Ya, Kang Iwan. Iya. Menjadi tenaga ahli di Indonesia di luar negeri biasanya itu kan banyak orang bule, orang apa itu. Pertama pede nggak? Pertama awal-awal memang agak grogi ya. Tapi saya dikasih tahu bos saya waktu di Jakarta itu sebelum berangkat, kalau dengan orang bule kita harus confident, harus pede. Dengan confident kita punya skill terutama kita menguasai bidang itu, tunjukkan bahwa kita bisa gitu Pak Ji. Kang Ebot. Jadi masalah dari mana itu nggak terlalu penting. Ya. Yang penting jadi orang itu mengapresiasi skillnya berarti. Betul. Awal-awal gimana orang bule memposisikan kita, menghargai atau gimana tuh? Kalau di orang bule itu sebetulnya fair ya. Jadi untuk pekerjaan apapun, asalkan kita bilang apa adanya, mereka lebih menghargai daripada kita sosokan. Tapi pas nggak tahu bilang tahu. Ya seperti itu. Gitu. Jadi harus apa namanya confident. Yang pertama confident, yang kedua emang kalau misalkan kita mentok nih ngerjain sesuatu, ada trouble, kita bilang kasih saya 2 hari. Saya pasti bisa Jalajari. Iya, gitu. Kita cari tahu dulu gimana untuk membereskan solusi itu. Mereka lebih menghargai itu daripada kita sosokan gitu. Dari situ mereka akan begitu tahu kita kerja bagus, udah. Skillnya ada. Dari situ kita dihargai. Saat ini kerja di negara mana? Di Afrika Tengah, Equatorial Guinea. Jadi kalau dari apa namanya negara? Equatorial Guinea. Itu negara kecil ya? Negara kecil, cuman apa namanya, dibilang negara kecil juga sebetulnya kayak Indonesia ya. Jadi Equatorial Guinea itu ada pulau kecilnya, ada pulau di mainland Afrikanya, yang gedenya. Cuman presidennya berrelokasi di situ, di Equatorial Guinea. Di perusahaan tambang apa? Tambang minyak, Marathon Oil. Pak Iwan di bidang telekomunikasi. Telekomunikasi, kita support untuk bagian telekomunikasi. Semua. Itu untuk telekomunikasi di perusahaan pertambangan itu sangat vital. Gimana Pak Ji? Sangat vital. Oh iya, betul. Itu semua pertambangan itu pasti memerlukan alat untuk telekomunikasi. Bukan hanya antar orang ya, antar divisi. Selain itu untuk pengolahan data ke kantor pusat, itu memerlukan telekomunikasi. Seperti Jadi itu. sangat vital. Sangat vital. Di ruang lingkup kerjaan berarti berinteraksi dengan dengan tenaga kerja lokal. Betul. Sebetulnya kita punya misi di sana ngajarin orang lokal, tapi sampai sekarang diajarin nggak benar-benar. Makanya kita terus dipakai di sana gitu. Kalau pintar nanti nggak dipakai lagi. Tapi kita nggak sayang sih, maksudnya untuk ilmu berbagi kita tetap kasih tahu. Mereka nyerah sendiri sebetulnya. Berarti apa bidang kerja Pak Iwan itu dibutuhkan skill atau pendidikan yang tidak semua orang bisa mungkin lah, atau butuh lama spesialis karena alhamdulillah di perusahaan yang di Jakarta ini kan sebetulnya perusahaan global ya. Perusahaan global, internasional global itu waktu di Jakarta perusahaannya namanya apa? Udah 3 kali akuisisi sebetulnya. Saat ini namanya apa? Speedcast Communication. Speedcast Communication sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi untuk pertambangan, mungkin seperti itu. Betul. Yang itu perusahaan multinasional. Kalau Jakarta itu kantor cabang atau kantor cabang. Tapi kantor cabang bisa mengirim tenaga kerjanya untuk ke lintas negara, bukan hanya Indonesia, itu bisa seperti itu gimana? Itu kalau dibandingkan sebetulnya sih ada
ada kepentingan. Mereka kenapa mengirim tenaga Indonesia? Pertama, mungkin dari segi pembayaran kalau dibandingkan orang bule itu lebih mahal kosnya. Makanya ngambil dari kita. Tapi ya kita juga meminta kompensasi dari itu gitu. Nggak semata-mata kita berangkat ke sana hanya dengan skill yang fantastis luar biasa sama dengan bule, cuman kita dibayar murah nggak juga gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Cuman kalau dibandingkan dengan tenaga orang bule mungkin lebih mahal. Kalau misalkan ngambil dari Amerika atau ngambil dari yang dekat, katakanlah Nigeria, mungkin lebih mahal seperti itu. Berarti untuk bidang keahlian yang sama, bule dan non bule tarifnya beda. Beda, jelas. Itu beda. intinya. Jelas beda. Walaupun mungkin yang orang Indonesia juga itu mungkin saya taksir kalau UMR Cimahi 3 juta, mungkin ini lebih dari 30 kali UMR Cimahi lah ya. Pasti, Pak Haji. Standarnya beda. Standarnya beda. Jadi saya taksir, Iya. saya taksir gitu kan. Pak Iwan itu sekitar 30 kali UMR Cimahi. UMR Cimahi itu 3.300.000. Itu tapi masih rendah dibandingkan orang bule. Orang bule. Iya. Oh, jauh banget. Jadi bagus dong, karena apa? Karena untuk standar itu untuk orang Indonesia tinggi. Iya. Tapi untuk perusahaan asing lebih rendah, berarti perusahaan multinasional harusnya lebih banyak harusnya mempekerjakan tenaga ahli dari Indonesia. Lebih ngirit mereka ya? Iya. Iya. Lebih ngirit. Lebih ngirit. Untuk sampai ke Afrika itu perjalanan dari Jakarta berapa jam? Kalau untuk berangkat dari sini Singapura itu 2 jam, Singapura Jerman sekitar 12 jam, Jerman ke Afrika 6 jam. Hampir berapa? Hampir 12 tambah 2 14 tambah 6 20 jam, sama transit 27 jam lah. 27 sampai 30 jam nungguin di bandara transit. Betul. Transit di Singapura bisa 3 jam, transit di Jerman bisa 5-6 jam. Langsung ke Afrika. Itu dengan perjalanan hampir 30 jam pertama aja jet lag atau masuk angin tuh? Pasti. Sekarang udah biasa kan? Udah biasa. Udah biasa. Tinggal di Afrika itu suka berinteraksi gak dengan penduduk lokal? Oh, suka. Mereka apresiasi sekali dengan skill kita terutama, dan kita kan orang Asia itu ramah. Jadi sebetulnya bukan hanya Asia itu bukan hanya dari Indonesia, ada yang dari Filipina. Terkenal ramah. Suka senyum. Kalau orang bule sudut senyumnya. Kalau kan gini, kalau orang Indonesia katanya kan gini, kalau ketemu orang yang baru kenal itu refleksnya tersenyum. Baru kenal. Kalau orang bule nggak mungkin. Harus kenal dulu baru bisa senyum. Kalau kita kan refleksnya senyum. Itu mungkin kesan ramah di situ. Iya. Orang Asia kan terkenalnya. Kalau dari makanan gimana di situ, apa makanan pokok? Makanan sebetulnya kan kalau fasilitas di sana tuh disediakan komplit, Pak Haji ya, fasilitas ya. Jadi untuk makanan udah disediakan. Yang seperti Indonesia ada beras. Oh iya, makanan nasi. Beras. Nasi ada, cuman kalau untuk menunya itu lebih ke western ya. Karena kan banyak tenaga ekspatriat dari luar gitu. Jadi menunya western, makanya lidah kita kan terbiasa dengan makanan Asia, jadi kebanyakan untuk itu kita bekal sendiri, Pak Haji, dari Indonesia gitu. Berarti sehari-hari kerja dengan orang bule itu udah biasa. Komunikasi sehari-hari pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Yang lokalnya dipaksa atau bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris juga. Mereka kan punya 3 bahasa di sana. Bahasa Spanyol, bahasa lokalnya ada, terus bahasa Prancis, hampir yang bahasa Inggris. Karena kalau nggak salah Afrika itu mayoritas jajah Prancis, jadi bahasanya Prancis dan Spanyol, campur lah ada. Prancis dan Spanyol. Ya. Untuk menempuh atau bisa sampai saat ini dengan keahlian ini bisa bekerja di perusahaan multinasional, awalnya itu sulit nggak? Ngalir begitu aja, Pak Haji ya. Ngalir maksudnya karena basic pendidikannya itu menunjang. Sebetulnya dibilang menunjang juga awalnya sih enggak, cuman kita memaksakan diri untuk mencapai level itu ya, kita berusaha gitu. Dengan nambah sertifikasi untuk profesional keahlian gitu, kita ngambil sertifikasi itu
ya lama-kelamaan kita udah terbiasa. Jadi keahlian kita dipaksa biar kebutuhan kerja kita bisa lah ya, sertifikasi kita gitu. Betul, kan. betul. Karena gini Kang Iwan, sebuah impian kan bagi anak-anak muda ya Indonesia bisa kerja di perusahaan multinasional, apalagi menjadi tenaga ahli. Kan selama ini kita kalau miris kan, kalau menjadi WNI kan kesannya jelek. WNI ya, yang kalau di Hong Kong jadi TKW, jadi pembantu rumah tangga, kalau di mana di Malaysia jadi kerja sawit itu kan buruh kasar. Ini kan jadi tenaga ahli. Banyak Kak orang Indonesia yang menjadi seperti Pak Iwan. Kalau di perusahaan Pak Iwan yang orang Indonesia ada berapa? Perusahaan saya di Indonesia ada sekitar 37 orang. Di perusahaan itu? Ya. Ada orang Indonesia 37 orang? 37 orang. Berarti tekenggang pisan itu. Oh, ada 37 orang. Itu keluarga ditinggal. Lumayan juga. Selama berapa ini ritme kerjanya gimana? Ritme kerjanya sebetulnya awalnya 4 minggu. Cuman semenjak pandemi ini kita rotasinya berubah jadi 8 minggu. 8 minggu di rumah, 8 minggu di lokasi. Bisa 8 minggu. 8 kali 56, 50-an hari ya? Ya. Sebulan setengah? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Di sana tinggal pada saat ada libur, Sabtu Minggu itu bisa interaksi ke masyarakat, itu bisa main gitu ya? Iya, bisa. Gimana sih kultur budaya orang lokal yang beda menurut Kang Iwan, ada apa? Kalau saya lihat orang Afrika itu kasar-kasar ya. Dari si bahasa tuh kurang ramah atau dari si kurang ramah? Soalnya kan mereka untuk di area luar mereka berbahasa Spanyol. Terus saya nggak begitu ngerti juga. Jadi saya kalau kemana-mana pasti diantar orang, diantar supir, diantar apa gitu. Nggak bisa kita berani sendiri kecuali kita bisa bahasa Spanyol. Jadi kalau untuk tabiat ya hampir sama, cuman kayak orang Irian lah kayak gitu. Ya orang Papua, mereka kan. Kalau mereka profesi tani itu biasa sama. Tani ada macam-macam, hampir sama. Cuman mereka malas Pak Haji. Malas. Jadi kalau misalkan kerja on time, pulang gitu. Jadi kalau misalkan orang Asia itu lebih loyal gitu. Kalau kerja selama belum beres, kerjain sampai beres dulu, baru dia pulang gitu. Ibaratnya seperti itu. Mereka udah jam 4 nih, waktunya pulang, udah siap-siap pulang, walaupun kerjaan belum beres. Seperti itu gitu. Partner kerja ada yang orang lokal ada? Ada. Kita kan didampingi sama orang lokal untuk mereka belajar ke kita. Seperti itu. Gitu. Kang Iwan, ini untuk memotivasi anak muda biar bisa ya kerja di luar negeri, menjadi tenaga ahli. Ya, syaratnya yang dibutuhkan keterampilan bidang ilmunya itu biasanya apa? Yang pertama bahasa. Oh iya, komunikasi. Komunikasi itu sangat penting banget. Bahasa Inggris, apapun bahasa asing dia ditempatkan di mana, minimal bahasa harus bisa. Yang kedua adalah skill, dan jangan harus belajar pede gitu. Nanti dengan bahasa asing itu kalau kita udah terbiasa, otomatis itu kayak ngalir aja ngomong. Kalau orang Indonesia kan kebanyakan begitu orang beli langsung begini. Pede. Iya. Begitu apalagi bahasa Inggris gitu ya. Dulu juga sebetulnya awal-awal agak kikuk lah kerja di perusahaan asing, tapi dengan kita terbiasa ngomong bahasa asing, ngobrol, itu nanti dengan sendirinya akan lancar gitu. Maksudnya, bisa karena biasa gitu. Bisa karena kalau di Jakarta kantor Jakarta itu yang orang bulinya berapa banyak Kak? Enggak, dulu cuma ada 2, tapi sekarang sih semua orang Indonesia. Hanya di pengurus di jajaran direksi mungkin? Jajaran direksi, ya. Orang asing, mayoritas orang Indonesia, oke. Ya. Terima kasih Kang Iwan, bincang-bincangnya. Siap. Ini semoga bisa menginspirasi anak-anak muda ya yang mau mengadu nasib di negeri orang, tapi syaratnya itu skill, bahasa, dan PD. Jangan takut pokoknya. Begitu udah ambil aja. Kalau ada kesempatan diambil dulu aja. Nanti sambil jalan sambil ningkatin kualitas. Tapi pertama kan skillnya harus ada. Ya. Jadi mungkin dicari skill atau keahlian yang perusahaan luar negeri membutuhkan itu kan. Betul. Belajar bahasa Inggris yang lancar dan harus PD ya.
Demikian. Confident. Ya, confident. Terima kasih Kang Iwan. Siap. Demikian bincang-bincang dengan Kang Iwan, diaspora Indonesia yang bisa bekerja di luar negeri yang gajinya 30 kali UMR ya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, Kang.